Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung dan mensupport kami, sehingga kami terus bisa berkarya dan memberikan edukasi yang lebih baik lagi kepada teman-teman. Nah, kali ini nih teman-teman, kita akan membahas tentang, kalau bilang sih ulang tahunnya ala Bali, yaitu tentang otonan. Nanti kita bahas sih apa sih itu otonan dan bagaimana sih upacaranya yang baik dan benar, mungkin beli Dede ya. Nah, mungkin nih sebelum ke beli jeruk nih, kalau beli jarot nih dari kapan nih ngambil otonan? Nah, kalau dari kecil kan belum ingat kali, tapi setelah jadi bagian. Nah, sih pas masa-masa kuliah sih. Masa-masa kuliah. Masa kuliah itu baru membuat acara-acara otonan. Itu diingatkan apa? Diingatkan. Oh, diingatkan. Karena gini ya, di Bali tuh nggak semua daerah ambil otonan kan gitu ya. Hanya ulang tahun ala Balinya itu nggak semua tuh di daerah di Bali tuh ngambil gitu. Ada yang ngambil, ada yang enggak gitu. Cuma kan secara umumnya kalau kita di Bali kan ngambil gitu ya. Nah, mungkin ini sekilas nanti tentang otonan. Otonan kan pasti Jeru udah paham tuh. Banyak literasi yang mungkin didapat Jeru Panca untuk dikasih tahu ke teman-teman kita juga kan. Kalau masalah otonan sih, ini ngambil otonan dari ibu sih, dari ibu sering mengingatkan dulu. Cuma pernah dapat berhenti nih, baru ketemu Jeru mulailah diingatkan lagi untuk ngambil otonan seperti itu. Cuma kalau dibilang ulang tahun, otonan itu kan 6 bulan sekali tadi pun. Mau sih nanti cara dulu. Mungkin ini nanti bisa diralat ya, artinya kalau dibilang otonan emang sih ulang tahun ala Bali. Cuma kalau dibilang ulang tahun, ini otonan itu jatuhnya setiap 6 bulan dulu ya. Nah, mungkin biar nggak panjang lebar nih, kita langsung tanya-tanya Jeru nih. Kalau otonan itu menurut Jeru, apa benar nih ulang tahun ala Bali atau gimana nih Jeru? Jadi gini, kalau otonan dikatakan sebagai ulang tahun, saya sih kurang setuju ya. Kenapa? Karena kita berbicara masalah otonan itu yang pertama adalah kita ngitungnya kan 6 bulan Bali lah. 6 bulan Bali. Kalau 6 bulan Bali kalau nggak salah 210 hari ya. 210 hari. Jadi itu bukan ulang tahun, tapi bagaimana rasa syukur kita, kesempurnaan kita menjadi manusia sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita nih baru hamil kan, wanita baru hamil, umur dia 6 bulan, baru ada proses namanya garbo dana atau gedong-gedongan lah. Kita berbicara 6 bulan Bali, berarti kalau di masih ikan itu kan 7 bulan. Jadi kenapa itu di 6 bulan di sebagai apa lah istilahnya lah, sebagai momentum kita untuk melakukan yang namanya menyempurnakan kita sebagai manusia, karena perputaran uku itu habisnya ya 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi contoh nih beli lahir uku sinte, otomatis disampai uku sinte lagi, itu habisnya apa namanya uku Bali. Uku Bali. Di saat itulah kita istilahnya memperingati lagi, atau istilahnya sebagai momentum kita untuk mengingatkan kesempurnaan kita menjadi manusia. Ingat, otonan itu adalah rasa kesempurnaan kita menjadi manusia. Jadi kenapa orang hamil itu di saat umur 6 bulan dia baru menggedong-gedongan, karena pada saat itu diyakini janin itu sudah sempurna beli. Jadi berada di posisi yang sempurna lah. Kalau mungkin di kedokteran jenis kelaminnya sudah kelihatan, makanya nanti kan ada upacara menggunakan keladi, ada belut, ada ikan, kemudian ditusuk pakai keris yang mana keluar berarti laki atau perempuan dan sebagainya lah. Itulah suatu proses, berarti diyakini pada saat kandungan berumur 6 bulan, di sanalah si janin atau istilahnya si cabang bayi itu berada di titik kesempurnaan. Begitu juga di saat kita hidup. Jadi kita memperingati hal itulah, Bli. Itu yang kita peringati. Jadi pada saat itu perputaran antara kamu petak kamu bang itu menjadi embrio lah. Sperma dan sel telur itu bertemu, kemudian menjadi embrio calon janin lah. Sampai nanti menjadi janin itu adalah 6 bulan. Jadi dari awal kandungan kita sudah bisa dikatakan otonan gitu. Jadi hitungannya apa setelah lahir 6 bulan itu baru kita dikatakan satu oton. Sebenarnya kalau dari lahir tadi jadi kalau yang apa namanya yang dalam kandungan kan disebut dengan garbo dana atau gedong-gedongan lah. Karena kan kalau dari lahir itulah jadi asal muasal kita merayakan otonan seperti itu ya. Karena itunya
hari kelahiran kita kan seperti itu ya. Benar. Jadi hari kelahiran kita, konsepnya dulu hari kelahiran kita, baru nanti 3 bulan. Makanya gini, Bli. Jadi kan menggodong-godongan itu kandungan umur 6 bulan, kita pelan-pelan jelasin biar dia bingung. Iya, iya. Godong-godongan umur 6 bulan. Setelah itu tambah lagi 3 bulan kan dia lahir. Iya. Makanya tambah lagi 3 bulan, ini kan sama antara godong-godongan dengan 3 bulanannya 3 dia. bulanan. Jadi untuk menghormati yang namanya di saat godong-godongan adalah upacara yang namanya 3 bulan. Jadi memanusiakan manusia konsepnya. Makanya sebenarnya saya kurang setuju kalau dikatakan bayi baru lahir itu tidak memiliki dosa. Kalau kita berbicara dalam konsep yang namanya Pancasrada Hindu. Iya, iya. Kenapa? Karena orang lahir itu adalah dia menebus karma, menebus dosa. Entah dosa dia sebelum dia lahir. Makanya dia nangis kan istilahnya. Di sini dia akan berkarma tuh, Bli. Iya. Kemudian orang yang lahir, ada bayi lahir ini adalah sebenarnya ini sangat sebel, bisa sangat lepas, sangat kotor. Makanya sampai orang tua dia itu sebel, tidak boleh masuk ke pura. Iya, sebelum 3 bulanan ya. Si anak juga nggak boleh masuk ke pura, jangan masuk ke pura, menginjakkan kaki di buk pertiwi nggak boleh. Sebelum ada upacara 3 bulan. 3 bulanan. Di saat upacara 3 bulan, inilah pisah antara saudara-saudara dia waktu menjaga dia di dalam kandungan. Iya. Di dalam kandungan ada yang namanya 108 nyama bajang, Bli. Bajang julid lah, bajang pusuh, bajang jelek dan lain sebagainya lah. Itulah nanti dipisahkan. Yang ini akan kembali, ini kalau dijelaskan sangat panjang, dia akan kembali ke asalnya. Nanti yang ini akan bereinkarnasi, istilahnya bermutasi menjadi bebayi, Bli. Makanya ada orang bebayi kan. Ini sebenarnya bebayi itu dari saudara kita. Makanya orang bebayi kalau bawa ke kedokteran dia akan menyerang namanya psikis kita, psikologi. Itu kan saudara kita. Jadi kalau nyamuk bajang mungkin diambil, salah satu nyamuk bajang pusuh, otomatis dia bebayinya ya seperti sakit jantung lah dan lain sebagainya. Itu nanti pengaruhnya dia, Bli. Efek-efek daripada hal itu, Bli. Jadi inilah konsep, hanya 108 ini nanti kalau kita bagus memproteksi dia akan menjadi suatu mantra yang besar disebut dengan Upanishad, makanya 108. Inilah yang kita puja-puja nanti kita. Sebenarnya itu kalau dijelaskan lama sih, Bli. Jadi ada proses dari keluar dari tubuh kita yang ke 108 ini dia akan mengisi arah mata angin yang nantinya akan, kalau kita salah dia akan menjadi penyakit untuk kita, kalau kita bagus dia akan menjadi benteng dan juga sekaligus sebagai pengobatan gitu loh. Berarti jadi untuk kita memberikan wujud syukur, begitu juga keharmonisan kita kepada teman-teman ini untuk memberikan wujud terima kasih lah saudara-saudara kita. Itu dianjurkan untuk melakukan upacara otonan ini. Otonan. Jadi otonan itu adalah rasa syukur kita untuk kesempurnaan menjadi manusia, itu intinya. Itu aja. Nah, itu kan secara hitungan pasti yang tadi itu kan 6 bulan gedong-gedongan ditambah 3 kita lahir, tambah 3 bulannya kita bulanin kan seperti itu. Cuma itu dari 6 bulannya baru diambil lagi kan? Baru dari 6 bulan. Nah, cuma kan di era sekarang nih banyak nih yang mungkin dari dulu sih ya. Iya. Orang lahir tuh yang prematur lah, atau kalau istilahnya kalau lebih itu apa gitu. Itu apakah ada ngepek ke hari keotonannya atau gimana? Gini, Bli. Di luar pada kita bahas daripada medis lah. Kalau medis kan nggak tahu juga kenapa. Jadi kalau proses yang namanya hal itu, karena kan kita gini, Bli. Di Bali itu kita percaya namanya Pancasrada, Bli ya. Pancasrada yang nomor 3 lah, karma pala, punarbawa dan moksa. Ya, ini kan percaya Tuhan, Atman, karma pala, punarbawa, moksa. Jadi punarbawa ini adalah reinkarnasi. Reinkarnasi ini dipengaruhi oleh karma. Kenapa kita seperti Beli, contoh kenapa Beli lahir ruku wayang, otomatis karena karma Beli dulu gimana saya nggak tahu. Jadi saat Beli lahir ruku wayang supaya mendapatkan suatu perbuatan lah, seperti juga prematur. Berarti ada sesuatu yang dulunya karmanya dia tuh, mohon maaf, ada sesuatu yang salah kayak atau apalah, otomatis dia lahir lah ke prematur atau sesar lah, dan nantinya ini akan mempengaruhi. Seperti udah membawa karmanya masing-masing. Juga nyambung mungkin ke pencarian jati diri seperti itu ya. Mungkin karena ada misi-misi beliau-beliau yang lahir ini seperti ini, makanya dia ngambil di buku ini seperti itu kan. Makanya kalau kita ngecek dari, sebenarnya kalau kita mau moksa lah, kita ngecek dari punarbawa kok. Kita ngecek dari punarbawa, kita baru bisa ketemu moksa. Contoh nih, reinkarnasi, siapa yang reinkarnasi? Kalau kita nggak tahu siapa yang reinkarnasi, kita kan otomatis nggak tahu tugas kita. Bagaimana kita mau moksa? Nggak selesai lah istilahnya. Itu nanti kalau kita nggak selesai ya kita balik lagi ke karma itu. Nah,
Ini berbicara tentang gitu Mas, tentang upacaranya sekarang nih. Nah kalau kita di Buleleng khususnya kan di Bali Utara kan ngambil upacara yang besarnya di 3 bulanan. Di 3 bulanan, tapi saudara-saudara kita mungkin di Bali Selatan itu ngambilnya di 6 bulannya di otonanya yang itu yang besar. Yang lebih tepatnya yang mana nih? Yang kita ambil gini. Jadi gini, tergantung sastra yang dipakai Ageman. Kita di luar daripada desa Kalepatre ya. Kalau desa Kalepatre itu kan setiap desa memang memiliki satu keunikan lah, unikan kebiasaan yang memang tidak bisa diseragamkan. Tetapi dari sastra yang saya pernah baca ini, mohon maaf ini mungkin teman-teman banyak yang punya referensi. Jadi ada 2 sastra yang pernah saya baca, itu ada Kanda Empat Bute dan juga ada Dharma Kahuripan. Jadi Kanda Empat Bute dan Dharma Kahuripan itu tergantung. Kalau kita berbicara dengan Kanda Empat Bute, otomatis yang besar itu adalah di 3 bulanan. Di 3 bulanan ya. Kenapa di 3 bulan? Karena pada saat itu saudara kita tuh harus dilepas loh. 108 nyamuk bajang ini harus dilepas supaya kembali ke konteks yang namanya nanti nyama 5 ini. Kanda 4 dan Pancasana loh. Jadi 108 ini kita lepas. Jalan nanti lepas, bukan kita pisah, tapi nanti kan beliau ditempatkan di suatu tempat yang memang itu sebagai tempatnya beliau. Di 3 bulanan. Pada saat 3 bulanan berakhirlah sebel daripada orang tuanya dia. Bolehlah masuk ke pura si anak. Di sebelum anak yang namanya injekkan kaki itu kan ada yang namanya tangga dibuat dari tebu, alatnya dap-dap. Itu proses-proses kehidupan yang nantinya filosofinya seperti ini, Bli. Kita hidup tuh pasti ada yang namanya sekat. Seperti tebu ada sekat. Sekat itu adalah seperti cobaan lah, halangan di saat kita hidup supaya tetap kita berjalan dengan harmonis. Itu konsepnya nanti naik. Kemudian kalau kita mengambil daripada 6 bulan itu diambil dari Dharma Kahuripan. Lontar Dharma Kahuripan itu diambilnya 6 bulan. Ada bahkan ada yang 2 bulan. 2 bulan lebih besar. Jadi kalau di di lontar Kanda Empat Bute kita berbicara 3 bulan dia upacara yang namanya bajang colongan. Kalau di negara kan ada yang namanya abulam tundina bajang colong. Menggunakan regek lah, papah lah, itu di 42 hari. Kalau di Kanda Empat Bute itu yang namanya Kanda Empat Bute itu 105 hari. 3 bulan Bali lah, 35 kali 3. Nah, setelah itu di sanalah ada yang namanya bajang colong. Kemudian di saat otonan daripada lahir. Jadi antara baru lahir kan sama ini otonannya. Di sanalah kita istilahnya mepetik, menggundul. Kalau di Bali Selatan itu kan 2 bulannya 2 otonan yang gede. Di otonannya baru. Jadi itulah tidak bisa disamakan, tergantung sastra yang dipakainya. Itu juga itu sah saja sih. Di sekalipaternya bejur ya. Benar, itu sangat mempengaruhi. Yang jelas kelipatannya itu tetap antara otonan atau 3 bulanan seperti itu aja. Otonan 3 bulanan atau 2 oton. Tetap kelipatannya itu antara berbagi 6 bulan lah. Nah, mungkin nih mulai lagi berbicara tentang upacaranya nih. Nah, jadi setelah 3 bulanan boleh juga otonannya yang besar. Mungkin ada nggak lanjutannya begitu juga? Sastra di sastra nih. Secara umum lah kita ambil. Gini. Dari kalau Dharma Kahuripan lah, Kanda Empat Bute kan dari sebenarnya kalau kita berbicara ini Kanda Empat Bute dan Dharma Kahuripan ada juga, lupa saya tadi menyebutkan Banten Pati Urip. Badan Pati Urip itu lebih lengkap daripada Kanda Empat Bute. Dia membahas bagaimana menjaga manusia supaya benar-benar menjadi manusia loh. Manusia yang manusia loh. Manusia tekan sesana itu kan manusia. Jadi dari telat itu 20 hari ada yang namanya upacara ngerujakin blingidam lah. Upacara ngerujaki. Kemudian dari sebelah gedong-gedongan, lahir, kepus pungset, tutuk kambuan. Kemudian itu lengkap di lontar Pati Urip. Bandar Pati Urip ada. Jadi kalau secara umum kita bahas gedong-gedongan, kemudian 3 bulanan, otonan, raja menek bajang tuh. Lupa sih yang namanya. Raja Sewale. Menek leh pada bajang. Kemudian habis itu Masangi. Kan habis lah kita. Tapi di sana kan utang dari orang tua juga. Ya, dan maning baper rene ring putril. Tugas orang tua kepada anaknya. Tuh. Tapi dianjurkan seterusnya itu bisa membuat otonan, tapi meski tidak besar, yang penting tetap ada gitu beli. Ini
Oh gini. Obli maksudnya otonan yang setiap 6 bulan. Iya. Oh jadi gini. Kalau itu tadi kan dibahas sesuai dengan Banten yang besar lah. 3 bulan, kemudian 6 bulan atau 2 bulan lah. Atau apa namanya? Setiap 2 otonan. Habis itu nanti teman-teman kalau misalnya sudah seumuran kita tuh apakah boleh otonan? Itu boleh. Malah dianjurkan. Iya, kalau saya ngambilnya sih setiap 6 bulan pasti saya otonan. Pasti saya ngambil otonan. Kenapa? Karena berusaha memanusiakan manusia lah. Jadi saat itu kita mengingatkan lagi atau kita diingatkan oleh saudara kita, ayo lo kamu hidup ini untuk mengurangi karma buruk, bukan menambah karma buruk, itu intinya beli. Nanti supaya tidak punarbawa lagi lah, itu prosesnya. Jadi itu simpel sebenarnya, nggak harus pakai Banten yang kalau otonan kan ada guling lah, guling yang numadi lah, guling numadi itu nggak harus. Nah, berarti nih Jero ngambil dasarnya nih dari lontar yang mana nih diambil? Yang mana nih? Untuk Jero sendiri. Kan 4 bute. Oh bukan yang Dharma Kauripan. Enggak. Oh kata. Berarti secara pengalaman nih Jero. Ya. Kalau ini mungkin Jero kan udah sering kalau di Bali Utara lah karena sebagai tempat lahir Jero kan. Mungkin di daerah-daerah ini yang paling banyak diterapkan ini yang mana nih gitu? Tergantung tempat gini. Alasan dulu ya. Kenapa saya mengambil Kandem 4 bute? Karena itu kan sifatnya dia tuh lebih pribadi. Dalam artian apa? Kalau Dharma Kauripan itu seperti suatu kewajiban yang memang harus dijalankan. Iya. Punya anak ya harus odong-odongan, harus 3 bulan, harus otonan, harus sungsang gitu loh. Tapi kalau Kandem 4 bute bagaimana dia mengajarkan bahwa ini loh saudara kita loh. Kamu tidak harus di 3 bulanan aja atau di 6 bulan aja kamu mau otonan. Itu wajarnya kalau pas kamu lahir rukunya ketemu itu otonan, kemudian di saat pancewarenya sama sabtuwarenya ketemu, contoh lahir Budak Kliwon, di saat Budak Kliwon kita ketemu, biarpun itu ukunya bukan uku kelahiran kita, itu harus kita melakukan yang namanya upacara juga, tapi bukan otonan lah, itu hanya memberikan upah saja, apalah rasa syukur kepada saudara-saudara kita. Kalau di Buleleng pada khususnya yang di keutamaan kita berbicara itu menggunakan Kandem 4 bute. Kandem 4 bute kebanyakan. Jadi lihat aja perbedaannya dari nanam hari-hari lah. Kalau nanam hari-hari dia menggunakan yang namanya payu ari-ari, payu kan Kandem 4 bute. Kalau menggunakan yang namanya kelapa Dharma Kauripan. Sama sih kalau kayak di desa. Tujuannya apa sih? Kelapa ini kan simbol daripada alam semesta. Payu juga simbol alam semesta. Kenapa? Karena unsur cara membuat payu itu adalah menggunakan unsur Pancamahabute. Ada tanah, kemudian pertiwi, habis itu dijemur, ada surinya, ada apinya, ada airnya, ada anginnya, dan juga dibakar menggunakan api. Jadilah itu sama seperti itu. Sama seperti itu. Berarti kalau dispesifikkan nih Dharma Kauripan itu lebih ke secara umum untuk upacara yang besar, anggaplah secara kewajiban. Benar. Kita lahir di Bali seperti itu ya. Iya, adalah kewajiban. Kewajiban bisa dikatakan itulah. Kalau Dharma Kauripan dikatakan Darmaning Rame Rene ring putra, dia tugas orang tua kepada anak. Darmaning putra Rene ring bapak, dia tugas anak kepada orang tua sampai dia memungkur ngeligir. Itulah di Dharma Kauripan. Tapi kalau di Kandem 4 bute dia berbicara meskipun kamu nanti lahir, kamu tidak ketemu dengan orang tuamu, kamu berhak mengupacari dirimu sendiri. Jadi kita mengupacari diri kita sendiri itu tidak menggunakan orang lain. Kalau Dharma Kauripan otonan ini 6 bulan harus menggunakan juru mangku. Tapi kalau Kandem 4 bute enggak. Karena ini sifat kita dengan saudara kita loh. Lebih langsung ke alam seperti ke Tuhan itu. Begitu. Itulah bedanya, artinya dari masing-masing lontar ini. Kalau misalnya anggaplah kita dulunya nggak pernah, setelah bulanin gitu kita nggak pernah ingat yang namanya seperti itu kan. Akhirnya kita sadar lah seperti saya ketemu Jero gitu misalnya diingetin, mungkin lebih penerapannya ke Kandem 4 bute itu jadinya ya Jero ya. Nanti kan ada Banten Pak Wewe itu setiap lebih pribadi ya, lebih spesifik. Nah secara upacara nih, apa aja sih runtutannya kalau kita misalnya kalau orang-orang yang sudah dewasa lah, anggap udah mengerti, udah mau memahami hal-hal seperti itu juga. Jadi gini, otonan yang kita bahas, jadi teman-teman supaya nggak bingung, otonan yang kita bahas bukan otonan yang upacara yang besar sebagai runtutan kita baru lahir lah. Kalau itu kan itu harus menggunakan babi lah, kemudian ada peranda, ada kemudian dan lain sebagainya. Tapi otonan ini adalah bagaimana di saat setiap 6 bulan kita lakukan sebagai rasa syukur.
rasa bakti kita kepada saudara kita. Itu yang kita bahas dulu ya. Jadi disingkirkan nanti biar tak melebar gitu. Nanti kok simpel kali bantanya itu loh, supaya tidak dikatakan kita tuh memudahkan sesuatu seperti itu. Nah, benar gitu. Soalnya sekarang kan agak-agak riskan bahas gitu. Ini teman-teman, kalau 6 bulan yang kita bahas adalah contoh nih, teman-teman sudah 3 bulanan udah otonan dulu lahir udah. Sekarang yang setiap 6 bulan kita jatuh 6 bulan otonan kita itu menggunakan satu peras pejati, kemudian menggunakan tebasan sayur otonan di sayur harapan yang menggunakan ceng. Ceng itu jadi gini, batok kelapa yang bawahnya atasnya, bawahnya dibuang. Atasnya yang isi bolongnya yang bolongnya 3 dulu, yang menghadap ke bawah ya. Jadi ini semua ada filosofisnya di dalam Kanembat Buddha. Karena ini kan kalau kita tahu kelapa itu, ini kan mata namanya beli. Mata. Kalau yang nggak misi mata kan Buddha namanya. Makanya Buddha ini dibuang. Itu filosofis yang pertama. Kemudian yang mata ketiga kita tahu adalah siwa. Siwa itu ada dalam di diri manusia, disebut dengan Atman. Itulah yang sebagai dasar pondasi kita. Kemudian di atas daripada ceng atau batok kelapa ini ada beras. Karena beras yang menghidupi kita loh. Amerta kan kehidupan. Habis itu baru ada teg. Jadi intinya apa? Kita berlanaskan dengan guru sejati itu roh di dalam diri untuk mencari suatu rezeki supaya diamlah kita mencapai yang namanya cita-cita kita. Kalau nyambung di jalan agama Hindu, dharma, harta, kan ini dharma nih, dharma kita sebagai guru sejati. Habis itu ada arta, itu ada beras atau kekayaan, kemakmuran. Habis itu ada kamu, itu kesenangan atau sebagai kewajiban. Nah nantinya di ujung ini baru namanya moksa. Makanya di sini kan menggunakan yang namanya benang rebus juga. Itulah moksa. Itu loh. Jadi konsepnya kecil kali beli. Batok kelapa, beras, tetep. Udahlah. Itu simbol daripada kehidupan kita yang nantinya harus kita lewati. Berlanaskan daripada sebenarnya. Makanya saya katakan di awal, upacara otonan adalah menyempurnakan manusia. Jadi lewat ini kita ingat lagi beli. Jadi bukan hiporia kita untuk, woi saya otonan nih, saya hidup cakra saya enggak loh. Sebagai rasa syukur saat kita sembahyang, kita natap, kita ingat loh. Oh kita kalau hidup kita harus berlanaskan dengan guru sejati, mendapatkan rezeki. Kita harus tek itu kan artinya tenang, diam dan tidak goyah lah. Tek itu dalam artian kita tetap berpatokan dengan ajaran agama untuk kita mencapai Tuhan loh. Inilah tugas kamu gitu, baru jadi moksa. Kalau dari segi psikolog kita mensugesti diri melalui simbol ini ya, simbol Banten ini ya. Iya. Itu juga ada sayur harapannya, harapan kita ke depan biar terwujud. Makanya isi benang tebus putih, itu harus benang tebus putih kan. Itu muat kawat pulang besi loh. Ini prosesnya. Itu kalau yang ada di Bali. Nah, jadi bisa ditambahkan juga nih teman-teman, mungkin kalau bisa ada pengiringnya, begitu juga ada sude itu buat leluhur. Artinya kan minta restu. Kita pasti ada sesuatu yang mengikuti lah minta restu dari leluhur. Bilang sude leluhur yang sudah mencapai alam nirwana lah, alam sorga. Kemudian ada tirta dari kemulan mungkin bisa. Atau kalau orang tuanya suruh melukatin tuh bagus sekali ya. Jadi itu mungkin lebih baiknya di mana dilakukan di Kemulan atau mungkin di Gedong Suci. Mungkin bagi teman-teman nih mungkin belum paham nih. Ini untuk natapnya tuh diaturkan tuh di mana mungkin. Kalau bisa di Kemulan boleh. Itu bagus karena kalau nggak bisa menggunakan tirta Kemulan, tempatnya boleh di mana pun. Mungkin tetap ngayatnya kepada Rong Telu, antar guru itu kalau kita berbicara masalah ada pemerajaan yang tetap ini yang ada di Bali, nanti siapa tahu nanti yang nggak di Bali mungkin teman-teman yang merantau di luar Bali juga ya. Ini bisa ditatap sendiri yuk Banten. Bisa simpel sekali itu mantranya teman-teman, simpel kali mantranya. Kalau teman-teman mungkin nggak pakai mantra sih, saya rasa bisa sih. Karena sontengan aja sih. Ini kan seperti saya katakan tadi, ini loh yang kita kasih rasa hormat. Ini saudara kita sendiri, ngapain kita suruh orang lain loh. Ini saudara kita. Ini saudara kita. Intinya yang terpenting karena kenapa ada mantra itu adalah satu, kita kan nggak tahu ini beras ini mungkin di saat pengiriman pernah diduduki oleh tukang kirim, kemudian janur ini pernah diloncatin loh. Ini tujuannya membersihkan sarana ini supaya tidak kotor untuk kita sebagai media nantinya gitu intinya sekali.
Berarti perlu juga pemahaman sedikitnya kalau kita misalnya merantau nih ya, hidup sendiri seperti itu kan. Ya kalau mending kita udah berkeluarga, adalah salah satunya yang ini apa. Jadi kita sebenarnya perlu juga untuk mensterilkan ini dulu gitu loh, harus mensucikan. Jadi gini, nyambung lah. Beli tadi menyinggung sedikit teman-teman yang tidak ada di Bali lah, itu mungkin merantau di Jawa yang sedang kerja, sedang tugas dan lain sebagainya. Kalau ada bantuan seperti itu alangkah baiknya, alangkah bijaknya. Kemudian kalau teman-teman nggak ada titel, teman-teman bisa telepon orang tua, tolong diisi dupa lah di rumah, di kemulan. Habis itu kita ngayat dari sana, taruh air, kita yakini kok. Ingat beliau itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kita yakini Tuhan dalam wujud sebagai Batara Guru lah, leluhur saya yang ada di mana rumahnya, saya mohon tirta pada saat ini. Saya ingin mengucapkan rasa syukur pada saudara saya, dan jika saudara saya sedang setelahnya menyimpang dan sebagainya, mohonlah dijadikan satu lagi. Apa nanti tugas-tugas yang beliau berikan, yang leluhur nanti berikan, tolong disampaikan kepada saudara saya yang nantinya akan merubah mindset saya untuk menjadi orang baik gitu. Itu yang kalau yang ada bantuan. Kalau nggak ada bantuan, mungkin yang kerja di kapal pesiar di luar negeri kan nggak mungkin dimana cara mencari janur. Jadi satu teman-teman yang intinya sekali adalah beras, karena itu yang menghidupi. Satu ada beras, kalau ada bunga apapun itu bisa taruh bunganya. Kalau nggak ada dupa nggak apa-apa, kalau ada dupa nggak apa-apa. Alangkah baiknya. Habis itu teman-teman yakini Tuhan yang bersemayam dalam tubuh saya atau saudara-saudara saya, sedulur saya. Pada saat ini saya mengucapkan rasa terima kasih karena saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menata diri dan untuk merubah menjadi orang yang lebih baik. Jadi tolonglah dirimu bangkit loh. Kita sugestikan kepada saudara ini, untuk teman-teman juga yang mungkin bukan agama Hindu itu boleh beli tambah mata. Saya ini kan istilahnya saudara kita tuh universal loh. Ingat saudara kita karena percikan terkecil dari Tuhan. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas ras dan suku dan lain sebagainya. Jadi Tuhan yang bersemayam dalam diri saya, dalam wujud sedulur atau lain sebagainya lah. Pada saat ini saya ingin mengucapkan rasa syukur kepadamu. Apabila ada kesalahan saya selama hidup ini 6 bulan ini dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Mohon tuntunannya, tolonglah kamu bangkit, arahkan saya kemana harus saya melangkah sesuai dengan desain daripada Sang Pencipta gitu. Simpelnya sekali gitu. Karena biasanya kan saudara kita enggak rungu dengan kita karena kita juga enggak rungu dengan dia gitu. Jadi kalau kita sudah mensugestikan, otomatis ini contohnya ada barang, kita mau mencuri nih. Tiba-tiba ada bisikan, kan di TV ada bisikan baik, ada bisikan buruk gitu. Ini saudara kita, jangan diambil, itu bukan tugasmu. Ya udah kita berhenti. Karena ini yang ada. Sugestikan sebenarnya intinya sekali adalah mensugestikan diri. Bahwa kita memiliki kekuatan Tuhan di dalam diri manusia, itu intinya. Iya. Seperti itu. Nah, itu kan runtutannya tadi. Bagaimana kita dari memahami otonan, bagaimana kita melakukan upacara otonan, baik yang tinggal di sini yang lengkap lah fasilitasnya, ataupun yang teman-teman kita yang merantau. Nah, sekarang ini sebab akibat lah istilahnya, mungkin sebagai motivasi lah. Apa sih yang menjadi efek-efek kita kalau misalnya tidak melakukan hal itu atau melakukan hal itu seperti itu? Jadi saya lupa dari satu yang belum dijelaskan sebelum kita lanjut beli. Jadi teman-teman semua otonan kalau bisa itu mandi besar lah. Mandi besar. Sama satu mandi pakai bunga lah. Jadi sekarang nih otonan beli. Kemarin mandi dulu. Habis itu sekarang mandi otonan, besok lagi penutupnya. Makanya kan jamnya juga. Jamnya kalau bisa, ini kita berbicara kalau bisa di atas jam 12:30 lah. Malam 12:30 malam terakhir. Penutupnya juga tetap jam 12:30. Kalau bisa, kalau teman-teman mungkin pakai hari lahirnya, mungkin jam 9 lahir boleh sih. Kalau kenapa pakai jam 12:30 itu jauh nanti ceritanya, itu masalah karena di saat titik itu saudara kita itu sedang diberikan inisiasi, diberikan suatu blessing oleh Sang Pencipta. Hanya kalau teman-teman mimpi itu di atas jam 12 jam 12:30 sampai jam 3 malam, itu berarti itu petunjuk yang memang real itu. Itu intinya. Kemudian mandi, pakai bunga lah, pakai sabun, pakai bunga dan lain sebagainya lah. Yakini sebagai apa? Jadi intinya itu salah satu Tuhan. Saya mohon energi air ini sebagai pembersihan untuk diri saya dan sedulur saya dan sebagainya. Itu pakai bunga sarana mandi.
Kalau mau puasa ya boleh, puasa mudik kan udah dijelaskan dari videonya beliau. Bisa kan bisa melukat aja udah Ya melukat. Jadi untuk teman-teman mungkin yang seperti tinggal di kos nggak ada pengelukatan di sana, ya di kamar mandi aja nggak apa-apa. Nggak apa itu. Mandinya mandi lengkap seperti ada kembang seperti itu juga. Yang tetap kalau bisa sih sabunan dulu, sabunan sikat gigi, kalau keramas habis itu baru kembang pakai nutupnya. Gitu. Berarti besoknya kita mau motonan. Nah malam ini nih kita mandi dulu. Terus lanjut di besoknya pas otonan, malamnya itu kita mandi lagi. Nutup lagi. Besoknya lagi. Makanya di Bali kan ada penampakan, hari H dan penyajian. Sinkron tidak bisa dipisahkan. Jadi kemudian apa efek jika kita tidak melakukan hal itu? Kita kan berbicara tadi, tujuan daripada ini adalah memanusiakan manusia menjadi manusia yang sempurna. Jadi sukses bukan berarti sempurna dalam tanda kutip sebagai sang pencipta, nggak boleh. Itu yang jadi tolak ukur kesuksesan manusia kalau kita berbicara dari sudut pandang agama, bukan di sudut pandang istilahnya duniawi, itu seberapa dia tahu dia tuh sebagai manusia di sana kesuksesan. Dia tahu siapa dia, kenapa dia dilahirkan, dan dia harus kemana untuk menuju leluhur, menuju sang pencipta. Itulah kesuksesan orang. Jadi kalau kita melakukan hal ini akan mendesain kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kalau kita tidak melakukan yang namanya otonan, satu, seperti saya katakan tadi, di saat nanti kita berada di zona yang berbahaya, kita minta tolong dengan saudara kita, sedangkan kita tidak pernah ingat. Itu loh. Jadi jangan salahkan kalau saudara kita itu tidak melindungi. Contohnya teman-teman datang ke suatu tempat, makan kena racun, teman-teman menyalahkan leluhur memberikan, enggak loh. Teman-teman yang salah. Jadi tidak pernah ingat kepada saudara-saudara kita. Apapun yang terjadi, saya seperti itu, apapun yang terjadi, entah saya disakiti orang kayak atau kena magic, saya yang salah loh. Entah kelahiran sekarang atau yang dulu. Karena tidak ada sebab dan akibat kan gitu loh intinya. Kemudian kalau teman-teman rajin melakukan, enaknya lah kita berbicara enaknya. Teman-teman akan, ya janganlah sakti tuh enggak lah. Feeling, halu lah. Teman-teman akan lebih peka untuk menangkap sesuatu getaran-getaran yang ada lah. Coba ya. Enak sekali beli. Contoh nih, kita diem, itu ada getaran oh ini ya. Nanti pelan-pelan kita bahas pelan-pelan beli. Nanti kan kita akan bahas tanda-tandanya. Kalau teman-teman udah sering melakukan yang namanya otonan atau memberikan upah lah kepada saudara kita, nanti kalau di sini bergetar itu tandanya apa? Dan ini berkata tandanya itu ada tandanya. Kita akan jelaskan karena kita kan ada janji untuk menjelaskan tentang berawa. Berawa kan kande juga. Tapi saya nggak berani menjelaskan kalau belum mengawali daripada gini sastra, mantra, yantra, tantra. Jadi karena itu kan ibunya loh. Itu lu jelaskan ke teman-teman nanti, bis itu baru lanjut ke kande dan lain sebagainya. Iya. Takutnya nanti disalahgunakan itu. Kalau basic awal diciptakan kandu tuh kenapa lu? Kalau kita sudah tahu, basic awal diciptakan kandu bukan untuk pengakuan, tetapi untuk menurunkan ego sebenarnya, bukan untuk meninggikan ego, itu aja intinya. Kalau udah tahu tuh, ayo baru kita sama-sama belajar, itu aja intinya. Iya. Nah itu menarik mengenai ternyata kita salah kaprah ya. Ternyata otonan itu bukan ulang tahun, tidak sesimpel itulah gitu ya. Jadi tetap secara filosofis kita sebagai manusia, bagaimana hubungan manusia terhadap Tuhan adalah mengucap syukur seperti itu. Bukan hanya meminta sesuatu terhadap Tuhan, baru sing yen nak metogelan sing mukup nih. Leluhurnya pelian. Nah itu dah pentingnya kita wujud syukur kepada saudara-saudara kita juga yang menemani kita dari kandungan sampai lahir, seperti tadi beliau jelaskan. Nah mungkin teman-teman dari penjelasan beliau tadi sekali lagi bisa bermanfaat nih bagi teman-teman. Semoga selalu dalam lindungannya beliau. Jadi saya mohon mungkin kepada teman-teman Semeton Taksu Poleng ini kalau bisa ini bareng-bareng. Yuk kita terapkan mumpung ini hal positif seperti itu ya. Jangan hanya merayakan ulang tahun Masehi saja, tapi perlu juga kita di saat otonan kita perlu wujud syukur kepada saudara-saudara kita yang selalu menemani nih, selalu menemani kita. Nyambung masalah teman-teman kan. Kebetulan kita kan rencana buatkan grup juga dia untuk seputar
bisa dikatakan lah bukan spiritual lah. Kita berbicara masalah kulit sejarah Nusantara, kenapa ada pacarotonan, mungkin teman-teman yang di Jawa bagaimana caranya. Kita buatkan aja nanti grup AI, kita sharing aja ya. Mungkin buat aja judulnya apa, Nusantara punya cerita lah. Jadi kan kenapa memilih Nusantara punya cerita kan, nggak di Bali aja yang ada mistik loh. Itu aja. Nah mungkin itu sih solusinya nanti bisa dari nanti kita. Ini sebagai gurunya nih di WA. Hai, ayo. Kita juga masih belajar nih. Iya, semua belajar. Nah, baik teman-teman, mungkin itu sih penjelasan dari Darby Jero tentang ala-ala ulang tahun Bali. Tapi kita kaprah lebih dari ya. Nah, sekali lagi kita sepakat bahwa itu bukan ulang tahun Bali. Ya. Biar tidak mendikte kayak anak kecil dulu ya. Yang salah kita terus terapkan seperti itu. Biar kayak gitu. Mudah-mudahan dari penjelasan Bijero tadi membuka sedikit wawasan bagi teman-teman Semeton Taksu Poleng untuk mungkin kalau bisa menerapkan ini tetap menerapkan walaupun kita sudah dewasa, tetap kita wujud syukur kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita ya. Nah, mungkin itu sih teman-teman. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan dari penjelasan kami, begitu juga saya dan Dede, kami mohon maaf. Nah, baik teman-teman, ingat like, share, dan subscribe channel kami Taksu Poleng agar kami terus bisa berkarya dan memberikan edukasi yang lebih baik lagi. Akhir kata kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.